yang melanjutkannya terusnya. Untuk bapak-bapak, ketika lahir kayak gimana? Azan. Azan itu kan lebih ke arah visi-misi ke depannya harus seperti apa. Nah, itu berarti artinya bapak-bapak yang harus mengajarkan bagaimana caranya bisa mengatasi masalah. Contohnya seperti apa? Misalkan ini, nggak tahu nggak? Papa tuh kan di kantor yang pagi makan bakso, nah tiba-tiba dong baksonya diambil sama papa, apa yang papa rasain? Kalau bapak, apa yang papa rasain? Kalau ibu, apa yang kamu rasain? Ya kesel kan, kesel karena kenapa kamu papa kesel? Nah, ya soalnya kan papanya ajak gitu makan. Soalnya kan papanya kan baksonya diambil sama papa, jadi kan makanan punya papa. Iya nah, tapi kenapa ya nak ya? Papa nggak berani bilang sama papa. Kalau papa nggak suka dia kayak gitu. Padahal itu yang anak kita lakukan ketika dia punya makan dengan temennya. Gitu. Terus dia papa bilang, gimana cara bilangnya nak? Figur bapak mengajarkan bagaimana bersikap beriman, bagaimana menyelesaikan masalah, tapi bukan dengan cara kamu harus, kamu jangan, kamu tidak boleh. Tidak. Dengan cara diskusi. Kenapa harus diskusi? Karena anak banyak tahu. Jadi jangan sampai kita merasa kita banyak tahu. Enggak. Anak lebih banyak tahu daripada kita. Kalau anak banyak tahu, jangan diberitahu. Kalau anak banyak tahu, dicari tahu apa yang dia tahu. Untuk anak yang pasif ya, ini kalau yang pasif. Nah, untuk anak yang pasif, untuk anak yang introvert, bapak ibu lebih melihat bahasa tubuh. Jadi mungkin untuk anak yang introvert lebih banyak mata yang berbicara bukan mulut yang bicara. Jadi kalau misalkan ibunya bilang, nah makan apa? Ayam atau ikan. Anaknya diam aja. Ketika anaknya diam, jangan ini kamu kenapa sih makannya lama banget? Makan aja lama banget. Nggak boleh. Semakin kayak gitu semakin takut. Atau ibunya kayak gini, boleh. Dan saya mah nggak pernah nyuruh anak pilih. Iya, nggak pernah nyuruh pilih. Tapi mata dan mulut aku memilih. Jadi atau napas kita, yang mana kak? Kita nggak marah, kita nggak memilihkan. Tapi ada kita yang buat anak merasa saya harus menjadi mama. Jadi titip, ini untuk anak-anak yang sensitif. Seorang ibu wajib untuk melihat usus ibunya. Lihat dulu matanya. Nanti akan timbul kepercayaan. Kalau dia melihat ikan terus-terusan bukan ayam, kita bilang, nah ayam enak, ikan enak. Tapi kayaknya ikan yang lebih enak daripada ayam. Kita bilang kayak gitu. Satu kali pertemuan kita kayak gitu, anak akan merasa, kok sama ya yang aku pikirin. Berarti nanti kalau aku mau milih, aku nggak akan segan-segan. Kalau aku milih, berarti nanti aku mau ngomong aja. Soalnya apa yang aku pikirkan sama dengan apa yang aku pikirkan. Itu baru keyakinan. Satu keyakinan, anak merasa berani mengambil keputusan. Nah ini, jadi titip untuk anak-anak yang pasif, karena yang pasif kalau buat saya lebih tanda kutip ya, lebih butuh bantuan orang tuanya daripada yang aktif verbal. Aktif verbal lebih enak. Nah, untuk yang anaknya aktif verbal, banyak bicara, apa yang harus dilakukan sama orang tuanya ini? Untuk seorang bapak, bagi anaknya yang aktif verbal, jadi ngomong terus-terusan, bapak harus banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke arah close question, pertanyaan tertutup. Kenapa? Karena anak yang aktif verbal tanpa ditanya pun dia udah menjawab panjang lebar. Gitu kan ya, jadi nggak usah digali untuk bapak, jadi biarkan aja mengelola semuanya. Jadi kalau misalnya di jalan biasanya, Pak, kenapa ini kayak gini, kenapa itu kayak gitu, biasanya dia bertanya terus-terusan. Nah bapaknya ketika di jalan, bapak yang bertanya, kenapa kayak gini nak, kenapa coba itu tempat parkir di situ, kenapa itu tukang bakso ini banyak, ini nggak banyak yang belinya. Jadi bapak menanyakan hal yang nggak penting, karena biasanya anaknya pun menanyakan hal yang nggak penting. Nah itu untuk kontrol verbal. Kenapa itu penting? Anak yang pasti kalau nggak diajarkan mengeluarkan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, apa yang dipikirkan, akan mempengaruhi konsentrasi. Jangan heran kalau dia lagunya lama. Jangan heran kalau dia ingatnya menjadi turun. Jangan heran kalau dia fokus konsentrasi akan dipecah. Kenapa? Karena di kepalanya banyak yang dipikirkan, yang tersimpan. Jadi kan kebanyak di kepala banyak yang tersimpan, ketika ada informasi yang masuk, keluar lagi. Kenapa? Karena kebutuhan. Gitu. Nah, untuk anak yang pasif harus dikeluarkan supaya dia bisa on. Untuk yang anak yang aktif, nah untuk anak yang aktif itu pun sama. Ketika kita tidak melakukan kontrol verbal untuk anak yang aktif,
Kalau bicara itu akan mempunyai konsentrasi. Jadi gurunya ngomong, karena kebutuhan bicara dia lebih tinggi. Gitu. Jadi gurunya menyampaikan sesuatu, dia pengen menyampaikan sesuatu, makanya dia tuh karena di sini dia kepalanya banyak banget, harus ditumpahkan. Nah, itu untuk kontrol verbal. Jadi kontrol verbal untuk anak yang banyak bicara harus sering bertanya, bapaknya ke anaknya, bukan ibunya, dan bapaknya ke anaknya. Pertanyaan yang lebih ke arah tertutup. Tapi untuk ibunya, bagi anak yang verbalnya kencang, tetap seorang ibu seperti tadi hanya menggali dan mendengarkan. Sebanyak apapun anak-anak menyampaikan sesuatu, seorang ibu tidak boleh. Jadi seorang ibu itu oke. Apa tadi? Seorang ibu. Oke, kalau misalkan untuk anak yang verbalnya kencang, seorang ibu tetap harus menjadi figur mendengarkan, figur menggali. Kenapa? Karena gimana pun juga ibu itu tong sampah. Kebayang tong sampah seperti apa? Nah, tong sampah itu kan nggak pernah pilih-pilih stop sampah organik, stop sampah anorganik. Seorang ibu tidak boleh. Ibu itu harus menampung sampah organik, sampah anorganik. Mau sampah sedih, senang, kesal, marah, seorang ibu harus menampung. Tidak boleh membagi-bagi. Nah, ini makanya ini kenapa dalam keluarga ketika orang tua sehat, anak menjadi sehat. Kenapa? Karena ibu itu menampung semuanya dari anak, bapak menampung semua dari ibu. Jadi artinya sinergi antara orang tua dengan anak. Gitu kan ya. Ini memang dibutuhkan ada parenting bapak-bapak, ada parenting ibu, harusnya seperti itu. Jadi kan biar dia bisa membagi figur bapak harus seperti itu, figur ibu harus seperti apa. Gitu. Ini untuk anak yang aktif verbal. Kemudian yang kedua, untuk anak yang aktif fisik. Mungkin di sini banyak orang tua yang merasa anaknya aktif fisik, nggak bisa diam dan juga cacing kepanasan. Jadi energinya banyak banget. Nah, untuk atau misalkan ada juga orang tua yang merasa, udah anak saya ini bukan aktif fisik, malah rasanya mager, jadi energinya sedikit banget, diam tidur nonton. Nah, gimana? Nah, ini untuk anak yang aktif fisik, jadi energinya banyak, tugas ibu. Ini saya langsung ke tugasnya ya, karena mungkin waktunya juga, jadi tugasnya biar bisa lebih aplikasikan. Tugas ibu untuk anak yang aktif fisik, ibu harus memberikan kegiatan-kegiatan yang monoton. Yang monoton itu yang tidak banyak berpikir, yang tidak banyak mengeluarkan energi. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau misalkan anaknya masih di kelas bawah, misalnya dia membuat kolase, atau misalkan melipat, atau ada toge nih, mak-mak nih toge ya, toge petikan toge, seperti motorik halus. Misalkan kupas, telur, puyuh, tapi menggunakan jari-jari tangan, tidak menggunakan alat. Jadi kalau anaknya aktif fisik, energinya banyak, sehingga ibu main Lego. Nah, ini Legonya hindari. Kalau Legonya kencang, main puzzle-nya kencang, ini bahaya. Kenapa? Karena dia akan kencang otaknya. Makanya tadi saya sampaikan untuk anak yang aktif fisik harus lebih sering diimbangi dengan aktivitas yang monoton, yang tidak banyak mikir, yang tidak banyak energi. Gitu. Nah, untuk bapak-bapak, bagi bapak-bapak yang memiliki anak yang aktif fisik, bapak-bapak yang pertama harus melakukan aktivitas yang beritme. Kenapa anak itu bisa aktif fisik, bisa energinya banyak? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama mungkin karena tahapan perkembangan. Jadi anak yang merangkaknya terlatih itu bisa jadi energinya banyak, keseimbangannya bermasalah. Atau anak yang misalnya dia merangkaknya oke, badannya oke, tapi hanya sebentar-sebentar. Nah, itu bisa jadi bermasalah dalam keseimbangan. Jadi ada anak yang memang ini bu perkembangannya oke bu, misalkan merangkaknya oke, berjalannya juga sesuai, tapi kenapa masih energinya banyak? Mungkin karena tidak terarah, tidak terstruktur dengan bagus. Nah, tugas bapak-bapak bagi anaknya yang aktif, sangat aktif fisik, bukan ADHD ya, berikan kegiatan yang beritme. Beritme itu ada aturannya. Jadi misalkan kalau lompat naik ke atas, hitung sampai 3, 1, 2, 3, lompat. Karena kan untuk anak yang energinya banyak, sifatnya itu lompatnya kencang.
lari kencang. Semakin dia kencang, semakin dia bahagia. Semakin dia diam, semakin dia sakit. Makanya untuk anak yang aktif fisik, jangan disuruh diam. Kalau disuruh diam, dia kesal, dia uring-uringan, emosi. Tapi jangan juga disuruh dia banyak bergerak. Karena semakin dia itu banyak bergerak, itu melepaskan emosi, melepaskan energi. Jadi untuk anak yang energinya banyak, jangan dilepaskan, jangan dihilangkan energi, jangan ditambah energi, tapi harus diseimbangkan koordinasinya. Nah ini, bagaimana menyeimbangkan dengan aktivitas yang berikut. Jadi tarawih, contohnya apa? Bapak Ibu sholat ya, sholat luar biasa Allah ya. Jadi sholat itu latihan keseimbangan. Dari mulai berdiri tegak seperti patung, itu kakinya kan kalau sholat itu dibuka kakinya ya, dua kakinya. Ketika dibuka itu kanan dan kiri, itu keseimbangan antara kanan dan kiri. Coba kalau anak yang sholatnya oke, keseimbangannya bagus. Anak yang sholatnya oke, keseimbangannya bagus. Jadi mulai berdiri tegak itu bukan berdiri, tapi lihat kakinya. Nih, Bapak Ibu cek kaki anak kita. Apakah telapak kakinya nempel ke tanah atau ke ubin, atau seperti ini? Karena anak yang lihat aja ya seperti ini. Karena anak yang nggak bisa diam, gerakannya cepat biasanya jarang seperti ini. Tapi kayak gini. Jadi yang sering digunakan adalah ini sama jari-jari tangan. Makanya sering pegang. Makanya cek dulu keseimbangan masalah aja lah. Jadi bapak di rumah, apalagi ini laki-laki ya, apalagi laki-laki anak laki-laki, berdiri tegak patung-patung enggak, hitung sampai jangan beberapa menit, hitung sampai 10 detik aja. 1, 2, 3, 4 sampai 10, cek bisa nggak ya seperti itu. Nah, itu berdiri tegak, sambil tegak ada ruku, luar biasa ruku. Ruku itu kan karena punggung lurus. Kenapa punggung itu harus lurus? Ketika duduk seperti ini, anak yang nggak bisa diam, anak yang bisa gerak sol kayak gini, gitu kan ya? Karena punggungnya nggak lurus. Jadi ketika ruku itu bagus banget. Jadi ketika ruku itu pinggul untuk menahan. Tapi harus lurus juga. Ini kalau langsung mungkin saya akan praktekkan, saya akan minta Bapak Ibu satu untuk melakukan langsung demo gitu kan ya. Tapi di kanal virtual bisa juga susah gitu. Kalau suatu saat nanti mudah-mudahan kita bisa seperti itu ya, jadi demo langsung. Jadi ruku, kemudian udah ruku, kemudian sujud yang betul, yang ke atas gini ya. Nah, itu yang bagusnya. Itu untuk suara apa? Lutut sama kaki. Jadi kalau misalkan kita pengen melatih keseimbangan anak, yang paling utama latihlah selalu dengan tepat ya. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar berdiri, ruku, sujud, coba latih sholat dengan tepat, itu akan membuat anak menjadi seimbang tubuhnya. Gitu. Kemudian bagi anak-anak yang ini mungkin ada sensornya di sini. Ini terutama untuk anak-anak kelas 1, ada orang tua di sini? Ada. Untuk orang tua kelas 1, aku hubungi baru kelas 1, kelas 2, coba anaknya sering dibawa ke tanah. Jadi kalau misalkan ada anak yang memang nggak bisa diam, energinya banyak, ajak dia bermain di alam. Bermain di alam bukan berarti itu catur, bermain di alam, bukan. Tapi bermain di alam yang ada di dunia. Jadi tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kaos kaki, sendal, sepatu. Minta dia untuk injek tanah, ini telapak kaki. Yang menggunakan telapak kaki digasur ke tanah. Tapi titik tangannya nggak boleh ada kecil-kecilnya karena masih sensitif. Itu untuk kelas 1 ya, Pak. Dibikin dulu kanan, tidak boleh cepat, tapi harus berhitung. Jadi untuk anak-anak yang aktif tidak boleh cepat, tapi harus berhitung. Tidak boleh lambat, tidak boleh cepat, harus berhitung. Jadi semua kegiatan lompatnya berarti berhitung. Lari berarti bukan lari, harusnya jogging. Jadi ada lari, ada jogging, ada jalan. Nah, paling bagus untuk anak yang aktif fisik, jogging. Jadi semua yang berhitung. Gitu. Jadi apapun kegiatannya bikin berhitung. Gitu. Terus kemudian hindari dulu menggunakan alat, misalkan memotong apa, menggunakan jari tangan. Untuk anak-anak yang aktivis harus lebih sering menggunakan jari tangan untuk aktivitas. Gitu ya. Nah ini sedikit yang saya sampaikan untuk anak itu. Kemudian untuk anak-anak yang pasif, yang mager kebalikan.
Kalau anak-anak yang aktif fisik harus banyak melakukan aktivitas yang beritme, gitu kan ya. Kalau ini harus cepat. Jadi kalau ada jogging, ada lari, ada jalan, yang paling bagus untuk anak-anak yang pasif adalah lari. Jadi anak-anak pasif ajak untuk aktivitas, jangan disuruh diem terus. Ya makan, duduk, nonton, jangan. Anak yang pasif harus banyak bergerak, entah itu pasif verbal atau pasif fisik. Dua-duanya harus banyak bergerak. Kenapa? Karena gerakan itu, aktivitas fisik itu bisa mengolah tubuh. Jadi jangan sampai otaknya on, badannya off. Makanya jangan heran kalau ada anak yang makanan di meja. Nah, aku pengen makan, itu kenapa di meja? Males jalan. Ketika 2 langkah, kamu makanan di meja, males jalan. Kenapa? Karena bukan dia tidak punya keinginan. Makanya jangan heran, dan jangan salah. Kadang orang tua merasa, ibu dan anak saya nggak punya keinginan. Belajar nggak punya keinginan, makan nggak punya keinginan, minum nggak punya keinginan, mandi nggak punya keinginan. Dia mereka disuruh terus-terusan bukan tidak punya keinginan, tapi badannya yang tidak sinkron, badannya yang tidak mendukung. Keinginannya ada, tapi badannya yang tidak mendukung. Artinya apa? Artinya orang tua yang harus dicas supaya badannya menjadi oke. Misalnya ketika belajar, udah pengen ngerjain sampai tuntas, tapi udah pegel, capek, lelah, itu bukan sesuatu yang bagi kita biasa. Mungkin anak aja yang malas, mungkin memang badannya seperti itu. Nah, pahami anak, pahami kepribadian anak, pahami keadaan seperti itu. Ya, ini sedikit ya tentang pribadi anak. Jadi pribadi anak yang pasif verbal, pasif fisik, aktif verbal, aktif fisik. Ya. Nah, kemudian yang kedua ada harapan anak. Jadi kepribadian anak ada juga harapan anak. Jadi harapan anak beda dengan harapan orang tua. Jadi jangan sampai kita lebih mengutamakan harapan kita. Jadi harus nyaman, lihatnya makannya banyak, biar sehat, biar gemuk, atau sama orang-orang anak satu cungkring gitu kecil kayak gitu. Nah, itu harapan kita. Jangan melihat harapan kita, tapi harapan anak. Kalau harapan anak, berbicara mengenai harapan anak berarti kita berbicara mengenai kebutuhan anak. Jadi yang kita ajarkan ke anak bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhan anak. Makanya jangan heran kalau ada anak yang gak dikasih makan, gak makan. Sehari gak dikasih makan, gak akan makan. Kenapa? Karena dia gak punya kebutuhan. Karena kita tidak mengajarkan kebutuhan. Kenapa orang tua tidak mengajarkan kebutuhan? Tanpa sengaja orang tua yang mengharuskan anak untuk makan. Jam 1, nak, kamu waktunya makan. Nah, ini waktunya makan sore. Nah, ini waktunya makan pagi. Kapan anak merasa aku lapar, aku pengen makan? Itu kebutuhan. Ketika anaknya, aku kenyang, jangan kenyang, kamu kan belum habis. Ke merasa makannya belum habis. Orang tua itu harapan orang tua, anak-anak. Kebutuhan orang tua, untuk anak kan kita nggak pernah tahu ketika anaknya merasa kenyang, dia udah minum yang banyak, kadang-kadang jadi dia udah minum yang banyak, ketika disuruh makan yang banyak, dia akan kenyang. Kadang-kadang orang tua karena sadarnya sama anak, jadi menutup harapan anak, menutup kebutuhan anak, karena kita merasa lebih tahu yang terbaik buat anak. Ya. Nah, kemudian ada juga selain dari harapan ada pengalaman anak. Jadi ada pengalaman anak, Nah, di sini kita yang harus lebih paham ada background apa di belakang itu. Misalkan saat kejadian masa lalu ada trauma-trauma ini tentang trauma anak. Semoga nanti ini saya nggak akan lebih dalamnya. Nah, ini yang kedua, memahami masalah anak. Nah, ini ibu dan bapak harus paham masalah anak. Jadi jangan sampai ketika anaknya itu misalkan nggak bisa matematika, kita langsung mengambil tulis matematika. Anak nilai matematikanya rendah, misalkan 30. Jika dia anak nggak bisa matematika, nilai matematikanya 30, dia nggak mampu matematika. Cek dulu masalah anak apa. Mungkin anak ada masalah dengan temannya di kelas, jadi ketika pelajaran matematika dia nggak fokus. Atau mungkin dia itu nggak ngerti pelajaran matematika, dia mau bertanya tapi dia nggak berani. Itu mungkin. Berarti kan bukan masalah pelajaran, itu masalah pribadi. Mungkin dia tuh mampu matematika, tapi karena dia itu saat itu lagi kesal sama orang tuanya, misalkan dia jadi nggak fokus. Itu mungkin. Nah, ini. Jadi memahami masalah anak jangan dari kacamata kita, tapi coba pahami anak dari pribadinya,
Gitu kan ya? Yang mungkin anak mengalami masalah dalam belajar bukan karena masalah belajar, tapi masalah pribadinya. Misalkan ada anak yang mogok sekolah, ini contohnya. Anak mogok sekolah, dia mah kayak gimana gak mau sekolah, kayaknya dia mah gitu, misalkan naik apa, dia mah gak mau sekolah, mungkin bukan gak mau sekolah, tapi dia ada masalah dalam apa? Dalam hal antisipasi sosial. Dia ada masalah ketika masuk lingkungan baru, jadi takut menghadapi lingkungan baru. Itu masalah tadi. Jadi jangan sampai kita salah memberikan obat, ya. Jadi anaknya sakit perut dikasih sakit kepala atau obat sakit kepala, jangan. Anaknya masalah bukan masalah belajar, tapi kita kasih treatmentnya masalah belajar, dikasih kegules, gitu anak masalahnya kesal, misalkan kesal sama ibunya, sama temennya, atau sama orang tuanya, tapi nilainya rendah semuanya. Habis semua kuliah rendah. Akhirnya kita menghadirkan gules, tambah stres nggak anaknya? Tambah stres. Dan akhirnya nilainya bakal naik nggak? Bakal tambah anjlok dijamin. Kenapa? Karena kita nggak paham masalah anak itu di mana, di belajarnya atau di pribadinya, atau di pengambilan keputusan, atau di masalah dengan teman. Apalagi anak-anak di atas kelas 4, 5 ini mungkin banyak masalah pergaulan. Nah, disinilah peran ibu, disinilah peran ibu yang harus bisa menggali ada apa dengan anak kita. Lihat matanya, lihat gerak-geriknya, terutama untuk anak yang pasif yang tadi saya sampaikan. Kalau anak yang aktif mungkin, aku tuh kesal beneran ngomong, banyak untuk aktif. Tapi untuk anak yang pasif, diam, berarti nangis, akhirnya terus sekolah. Itu nggak tahu ada apa dengan dia. Nah, ini seorang ibu harus lebih peka untuk menggali. Ingat, menggali dan mendengarkan, tidak memberikan penilaian, tidak memberikan intervensi, tidak memberikan masukan, tidak memberikan kritikan. Menggali dan mendengarkan lebih ke arah menjadi fasilitator. Titik untuk Bapak supaya anaknya bisa dididik dengan bagus. Ayo Bapak ajak anaknya diskusi lebih ke arah bukan seperti memberitahu, tapi menanamkan nilai-nilai bagaimana caranya dia berhubungan dengan seperti yang saya sampaikan. Next, Pak. Nah ini kalau tadi kita mencoba untuk memahami anak ya, sekarang kita mencoba untuk memahami psikologis dasar anak. Ini ada 3 ibu Pak memahami psikologis dasar anak. Jadi anak harus merasa aku berharga, anak harus merasa aku bisa, dan anak harus merasa aku tidak terpaksa. Kita lihat satu persatu. Anak harus merasa aku berharga. Kenapa banyak anak yang nggak pede pada dia mampu? Jadi misalkan dia itu misalkan dia pintar nyanyi, tapi ketika diundang lomba, aku takut, aku malu, aku takut nggak bisa. Misalkan ketika dia diminta untuk mengikuti apa gitu kan ya, misalkan diberikan kesempatan, tapi dia merasa enggak, orang lain lebih bagus daripada aku, jadi tidak berharga. Kenapa tidak berharga? Karena mungkin orang tua jarang membuat dia berharga. Bagaimana caranya supaya anak bisa lebih berharga? Ketika anak merasa berharga, berarti anak itu sering diberikan apresiasi. Ketika anak diberikan apresiasi, berarti orang tua sering memberikan kesempatan sama anaknya untuk menampilkan dirinya. Misalnya, ketika anaknya nyanyi, kok gitu sih nyanyinya? Bukan kayak gitu ya, coba suaranya kecil lagi nak. Nah itu kok suaranya kayak gitu sih, ini nggak bagus. Gimana bisa berharga kalau kayak gitu? Tapi kalau kita bilang, kok kamu bisa kayak gini sih nak? Kamu nggak bisa kayak kamu? Kamu nggak nak? Anak itu juga nggak bisa kayak gini. Gimana sih nak bisa kayak gitu? Anak akan merasa pede, merasa ini loh aku. Ketika di lingkungan dia akan, guru aku mau, aku bisa guru. Dia akan merasa berharga. Berarti berharga itu kuncinya dari orang tua. Ya, jadi hargai ketika misalkan anak ngambil makanan punya kita, aku bilang terima kasih banget, susah katanya, nah makasih ya, ini gara-gara kamu ngasih makanan kok jadi kenyang nih, kasih anak ya, itu penghargaan sepele. Misalnya ketika dia udah ngambil udah memberesin baju, misalkan kita bilang, nah itu kalau bukan karena kamu nak yang beresin baju nak, kayak gitu baju numpuk nak, makasih anak ya, itu merasa berharga. Jadi anak akan merasa berharga, merasa diakui sama orang tuanya keberadaannya. Ini gitu ya. Kemudian yang kedua, merasa aku bisa.
Kalau anak sudah merasa aku bisa, anak tidak akan putus asa. Kenapa banyak anak yang tidak merasa aku bisa? Ya gimana mau bisa? Orang ketika misalnya ada aqua nih, ini gimana mau? Bukan aku pengen minum. Orang kebut, nih, nanti ya kali-kali kalau bukan masa juga kamu gak bisa, kamu juga bisa. Kapan anak merasa bisa? Atau misalkan bisa enggak? Masa kayak juga dia nggak bisa? Kalau kamu bisa, itu pun sama tidak membuat anak menjadi bisa. Anak akan merasa aku bisa ketika kita bilang, ini nak, kok susah sih nak? Kok bisa loh, sekarang susah? Ya waktu juga susah. Kenapa ya? Kita buka sedikit, terus akhirnya kita coba-coba sampai lama, akhirnya dia ngeliatin kita, karena anak itu menjadi kita. Dia nggak dicari kita, makanya anak belum bisa solusi. Anak butuh contoh dari kita. Udah kayak gitu, baru misalnya sini mas sama aku, karena dia udah tahu oh gitu caranya. Dia ngebuka sendiri. Nanti dia bilang, ini nih mami, kamu nggak bisa ya? Tuh lihat aku bisa. Anak akan merasa aku bisa karena dia sudah mencoba. Kapan anak mencoba? Kalau kita tidak berikan kesempatan anak untuk mencoba, sampai kita merasa paling benar, hanya itu bisa. Dibuka, kasihan silakan, udah kita bantu buka aja. Karena kita banyak sayang sama anak, akhirnya kita menutup kalau anak itu harus merasa aku bisa. Ini titik buat orang tua. Jadi jangan merasa ibu bapak bisa, tapi biarkan anak merasa aku bisa daripada orang tua. Kenapa? Karena anak hebat. Semua anak hebat, semua anak pintar. Tinggal orang tua mau nggak membuat anak hebat dan pintar. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah merasa aku tidak terpaksa. Ketika semua merasa terpaksa melakukan sesuatu, nggak akan enak. Orang tua, misalkan ibu, bapak menjadi pegawai di kantor, misalkan ya, ibu itu udah hidup, misalkan kita melakukan sesuatu, misalkan menjadi tugas dulu tanpa disuruh. Atasannya mau bilang, udah selesai belum? Itu kejadian yang benar. Kira-kira apa bilang? Kesal nggak? Kesal kan? Karena kita udah berusaha, terus bisa juga sih. Karena apa? Karena kita mencoba untuk saya sudah berusaha melakukan yang terbaik. Please jangan dikomentarin. Ketika dia merasa aku tidak terpaksa, dia akan lebih optimal melakukan sesuatu. Ketika misalkan kita udah bisa, tapi dipaksa, ayo tunggu kerjain, besok cepetin, ditunggu ya, ibu udah selesai belum? Ditanya, yang bisa menjadi tidak bisa. Males jadi aja lah, udah malas, udah bosan, terus aja omongin terus-terusan. Kita akan menjadi turun kinerja kita, karena apa? Karena kita dipaksa terus-terusan. Gitu ya. Artinya, pahami anak-anak kita, biarkan mereka merasa aku tidak terpaksa dengan cara yang unik. Kayak tadi yang saya sampaikan. Sekarang yang dibutuhkan sama anak adalah kebutuhan dulu, komitmen, baru tuntutan. Bukan tuntutan, komitmen, kebutuhan. Itu yang akan membuat anak menjadi terpaksa. Itu yang saya bilang di awal. Kenapa? Karena khawatirnya ketika pandemi sudah berlalu, anak masuk ke dalam dunia sekolah lagi, anak sudah capek duluan. Jadi sekarang itu yang kita kenalkan bukan keharusan, tapi kebiasaan. Jadi kebayang anak sekarang mandi pun kan jalan pagi-pagian gitu. Nah, biasanya kan udah bergeser sekarang. Jadi awalnya mandi pagi, sekarang udah mandi siang. Gitu. Nah, yang kita tanamkan bukan keharusan yang mandi pagi-pagi, tapi kebiasaan jam berapapun yang lebih, jangan sampai lewat jam 8. Misalnya, jadi kita mencoba untuk membuat anak lebih terbiasa. Karena agamanya nanti setelah selesai pandemi jadi lebih membuat anak kecewa. Kenapa? Karena kebiasaannya yang biasanya bangunnya semaunya, makannya semaunya, gitu kan ya, nggak perlu pikirkan jam waktu. Nanti ketika masuk sekolah langsung pikirkan itu. Nah, makanya coba kita tanamkan merasa aku tidak ada kesalahan. Kenapa? Karena kita menanamkan kebutuhan, komitmen dan ketentuan. Oke, maka Pak next. Nah, ini saya nggak kelihatan, insya Allah kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu, ada yang dibolehkan dan tidak bolehkan. Ini maka ini Bapak Ibu yang berpikir mungkin tidak semuanya orang tua seperti ini ya. Yang tidak dibolehkan oleh orang tua adalah underestimating. Jadi orang tua tidak boleh underestimate sama anak.
Gimana ada di sini? Jadi semakin anak direndahkan sama orang tua, semakin anak menjadi malas. Misalnya itu, kenapa sih kamu nggak bisa? Kenapa sih kamu nggak bisa? Gitu ya. Itu kata-kata yang sepele buat kita, bukan itu kan kata-kata yang sebenarnya, aduh gitu, itu sepele banget buat orang tua. Tapi titik untuk anak yang pribadinya sensitif, untuk anak yang pribadinya peka, untuk anak yang pribadinya mengutamakan ego-nya sendiri, egosentris. Ketika kita underestimate, dia berbodoh amat. Makanya jangan heran ketika kita bilang bisa nggak sih, itu kalimat yang sederhana, tapi itu merendahkan. Rasain deh, jangan pakai pikiran, pakai rasa. Kita bilang sama kita, dia lagi ngerjain misalkan tugas matematika. Kita bilang, bisa nggak? Kata-kata bisa nggak? Itu seperti seolah-olah kata-kata, maknya sih kamu nggak bisa, kayak gitu nggak bisa, orang aja bisa. Gitu. Jadi kita bilang bisa nggak? Jadi ini jawaban intonasi. Ketika bilang bisa nggak, berarti kan kita seperti merendahkan anak. Nah ini adalah istimewa. Tapi kalau misalnya kita bilang, ayo nak, insya Allah pasti Allah memudahkan, pasti kamu bisa. Nah itu yang akan membuat menjadi naik encouragement. Jadi kekuatan buat anak tambah termotivasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah negatif thinking. Negatif labeling. Nah, label negatif. Jadi hati-hati para orang tua kalau misalkan kamu kamu anak bodoh, kamu anak nakal, kamu misalkan kamu tuh rewel, kamu susah diatur. Nah, semakin kita negatif labeling, semakin itu yang akan tertanam sama anak. Makanya jangan heran kalau semakin kita bilang, kenapa sih kamu susah diatur? Anak merasa, ya udah dibilang susah diatur, ya udah kayak gini. Jadi negatif labeling akan membuat anak menjadi tersimpan. Jadi masuk, hati-hati Bapak, apa yang Bapak sampaikan masuk ke telinga, masuk ke sini, ya disimpan. Untuk anak-anak yang memorinya kencang, gitu ya, jadi long term memory itu benar-benar. Jadi artinya apa yang kita sampaikan, ya udah ngapain aku berbuat baik, itu ujungnya di sana lagi. Jadi dia berbuat baik, dia baik ibunya ngerasa bisa nggak? Ya kamu suka kayak gini. Nah, jadi dia ngerasa ngapain aku berbuat baik, ngapain aku sesuai dengan mama, makin apa yang sesuai dengan mama, ujung-ujungnya pasti dia kayak gini. Ngapain aku dapat nilai yang bagus? Nah ujung-ujungnya pasti dia, ayo dong yang bagus nilainya. Kamu kenapa sih kecil terus-terusan? Padahal dia tuh kalau dapat nilai yang bagus, please orang tua kapan atau apresiasinya? Kapan berikan penghargaan? Negatifnya dulu. Semakin orang tua merasa, kapan sih kamu yang bagus? Ayo yang bagus. Padahal udah bagus, begitu baru satu. Dia menjadi malas untuk melakukan yang terbaik. Ya. Nah, kemudian generation thinking. Nah, generation thinking itu kebanyakan orang tua kadang-kadang menjelaskan. Jadi kayak misalkan gini, berkali-kali mama panggil, kenapa sih kamu nggak noleh-noleh? Berkali-kali mama panggil, padahal bukan berkali-kali, baru sekali panggil lagi, atau 2 kali panggil lagi, tapi udah berkali-kali. Jadi misalkan, nah makan dulu sekali ya. Misalnya, panggil lagi, nah makan dulu 2 kali. Kenapa sih kamu berkali-kali panggil, kamu gak noleh-noleh? Itu salah. Bukan salah ya, kurang tepat. Ini jahat banget yang salah ya. Jadi kurang tepat. Artinya, ketika kita mau menyusul, satu lagi. Nah, mama udah 2 kali loh manggil kamu. Itu kan sebenarnya. Jadi jangan berkali-kali mama masih noleh. Jangan. Yang kan sebenarnya. Nah, mama 2 kali loh nak manggil kamu. Kenapa kamu nggak lihat mamanya? Itu kan lebih enak. Kenapa harus lebih-lebih? Nah, ini titik ya. Kemudian distorsi thinking. Nah, ini distorsi thinking nih. Kadang-kadang ya orang tua tuh gini, ayo cepat kerjain. Nanti ibunya marah. Itu tuh kadang-kadang banyak yang bilang disinan gitu kan ya. Marah gitu. Jadi, ayo cepat, nanti ibunya marah. Nanti ibu kesini, itulah kepentingan anak. Jangan. Ibu bapak ketika anaknya nggak mau belajar, jangan ditakut-takutin ibunya marah. Gimana kalau takut sama gurunya? Itu distorsi thinking. Jangan. Untuk anak-anak yang memang kencang gitu kan ya ingatannya, itu kan bertempel. Ya gimana gitu. Jadi kerjain sesuatu bukan karena pengen mengerjakan, tapi karena takut sama gurunya gitu. Atau misalkan
Jadi kalau misalkan masuk nonton, hati-hati nanti ada hantu misalkan gitu. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang diperluas. Jadi logika aja. Jadi kalau misalkan kalau belajar dia mau belajar, nah ayo belajar dulu. Yang lain pada ngajarin kita belum. Nanti kan kalau misalkan yang lain dapat nilai, berarti kita belum dapat nilai. Jadi ajak dia untuk diskusi. Bapak, Ibu, anak itu punya hati. Allah yang membuatkan hati anak. Jadi artinya ketika kita orang tua berbicara, ketika nah ini saya kalau ketika orang tua berbicara, biasanya jadi anak itu pintar. Jadi itu Allah yang memberikan anak, artinya ketika kita berbicara, ketika kita berbicara dari hati akan sampai ke hati. Tapi kalau kita berbicara dari emosi akan sampai ke emosi. Kita berbicara dari pikiran sampai ke pikiran. Nah, jadi coba jangan sering overthinking, tapi sering tenang aja. Jadi jangan sampai kita kalau tidak mau itu di sisi nanti, kalau di sisi nanti anak itu akan nurut. Nggak selamanya anak sedang di sisi itu nurut, dan nggak selamanya anak nggak ditakut-takutin dia tidak nurut. Bisa jadi dia oke. Ya, jadi positif dulu orang tua yang ya. Nah kemudian jangan dilakukan sama orang tua ini karena itu mengharuskan. Jadi biasanya, nah kamu harus kayak gini, nah kamu pakai baju ini, jangan pakai ini karena itu lebih bagus. Nah kamu jangan mandi jam segini, nanti mandinya nanti aja. Nah kamu ngerjain tugasnya sekarang aja, nanti baru kamu main. Nah itu selalu kita mengharuskan. Sekarang kita coba untuk tutup itu. Bayangkan sama ibu dan bapak, anak punya pilihan, anak punya kebutuhan, anak juga punya perasaan, anak punya keinginan, anak punya harapan, biarkan mereka memilih. Tugas kita adalah mengarahkan supaya pilihan itu sesuai dengan aturan. Artinya, kalau ada pilihan antara main game dengan belajar, menurut kita mungkin main game itu lebih negatif dibanding belajar. Tapi jangan itu dulu. Jadi biarkan dulu anak dulu. Aku pengen main game dulu, mau belajar dulu. Jangan lihat negatifnya dulu. Main game. Mungkin kalau bosan itu main game. Jangan lihat negatif dulu. Lihat positifnya dulu. Jadi mungkin dia bosan. Mungkin dia pengen mungkin dia pengen depresi dulu. Biarkan dia punya dulu. Kenapa pengen main dulu? Ya udah nggak apa-apa, pengen main dulu aja. Nah nanti belajarnya mau kapan? Itu yang tadi saya sampaikan. Setelah kebutuhan kemudian baru diberikan komitmen. Setelah kebutuhan baru diberikan dari komitmen. Nah ini jadi jangan sering kamu jangan biarkan dia memilih karena dia juga butuh pilihan. Kalau orang tua seperti ini, nanti sampai kapanpun anak akan takut untuk mengambil keputusan, anak akan takut untuk menyelesaikan masalah sendiri. Oke, next Pak. Next slide dulu Pak. Nah itu. Oke, nah ini itu beberapa kita lihat harapan anak dengan harapan orang tua. Harapan saya, ketika kita pengen anak bahagia dan orang tua bahagia, sinkronkan antara harapan anak dengan harapan orang tua. Jangan sampai lebih besar harapan anak dibandingkan harapan orang tua, atau lebih besar harapan orang tua dibandingkan harapan anak. Ketika kita pengen menyeimbangkan antara harapan anak dengan harapan orang tua, artinya yang paling utama adalah komunikasi. Oke. Lanjut Pak. Nah ini, Ibu Bapak titik ini. Jangan sampai salah ya. Ada helper environment, ada healthy environment. Helper environment adalah kita orang tua. Sedangkan healthy environment adalah anak. Anak punya attitude, ada sikap ya. Anak punya sikap, kita punya sikap. Anak punya kebutuhan, kita punya kebutuhan. Anak punya penilaian, kita juga punya penilaian. Anak punya keyakinan, kita punya keyakinan. Bayangkan kalau kita selalu merasa keyakinan kita lebih tinggi dibanding anak. Jadi anak kekeh dengan keyakinannya, kita kekeh dengan keyakinan kita. Sampai kapanpun nggak akan bisa ada solusinya. Jadi akar-akar yang ada apa? Berantem. Yang ada apa? Jadi di rumah itu seperti kapal pecah.
Tapi titik yang di bold merah. Orang tua punya skill, anak punya konsep. Artinya orang tua punya cara bagaimana membuat anak sesuai antara harapan orang tua dengan harapan anak. Contohnya, misalnya saya kasih contoh untuk ibu, karena contoh itu jadi membuat bayang orang tua. Contohnya kayak gini, nah jangan pakai baju ini. Anaknya merasa enggak, aku pakai baju ini. Buat kita baju udah busuk, udah lecek, kucel, kan malu sama orang-orang. Masa baju lecek, kucel dikasih apa dipakai terus-terusan? Menurut orang tuanya, harapan orang tua ganti. Kita tahu nggak pernah kayak gimana? Kalau misalkan kita nggak tanya anaknya, kenapa dia pakai baju kucel yang harus dibuang gitu kan? Tanya, kenapa anak pakai baju ini? Kalau orang tua yang egois, yang selalu merasa yang terbaik untuk anak itu orang tua yang lebih tahu. Jangan pakai baju ini, harus ini. Mana orang tua lebih tahu yang bagus itu yang mana? Mungkin buat anak bukan yang bagus yang mana, tapi aku tuh pakai yang ini. Kenapa? Gali sama ibunya. Kenapa nak mau pakai baju ini? Soalnya mah ini kan ada gambar Mickey Mouse-nya. Tahu nggak mah? Temen aku kan nggak punya baju gambar Mickey Mouse-nya. Itu intinya ternyata. Kenapa dia kekeh pakai baju yang itu yang kucel? Kan kita bisa, kan kita punya skill. Iya, nak kalau kamu pakai terus-terusan baju ini, pasti nanti kan tambah rusak, tambah kotor bajunya. Nanti kan kamu tidak punya baju lagi. Padahal kan kita baju yang beda sama teman kamu. Gimana kalau tidak? Bajunya jangan dibuang, baju simpan aja di lemari, digantung aja. Suatu saat nanti kalau teman kamu nanya, kamu punya ini. Ya, anak diajak untuk berpikir. Anak diajak untuk mengikuti arah kita. Jadi kita bilang, jadi nak baju kita pakai baju yang mana? Itu simpan aja di lemari. Nanti kalau kamu pakai tanpa rusak, kalau kelihatan Mickey Mouse-nya, berarti kan kamu nggak punya baju Mickey Mouse. Anak kan mikir, iya ya, ya udahlah mak, simpan aja mak, anak jadi tua. Nah, itu orang tua punya skill, anak punya konsep. Artinya anak tidak tahu apa-apa untuk bapak, ayo dong kita yang mencoba untuk membantu dia membuka pikirannya. Kalau bukan sama kita siapa? Next Pak, satu lagi. Ini satu lagi slide dari saya yang lain besar. Tanggung jawab dan tugas orang tua sebagai pendidik. Ini Bapak Ibu, ayo kita sama-sama sebagai pendidik. Jadi bukan hanya ibu bapak guru di sekolah sebagai pendidik, kita pun sebagai pendidik di rumah. Orang tua harus menjadi teladan. Kebayang teladan seperti apa ya? Teladan itu bahkan menjadi contoh untuk anak. Menjadi contoh bukan kita seperti memaksakan. Teladan. Ingat teladan, ingat model. Ingat teladan, ingat contoh. Kemudian yang kedua, orang tua sebagai motivator untuk anak. Motivator bukan eksekutor, gitu ya. Karena banyak orang tua yang merasa dia sebagai eksekutor, bukan motivator. Jadi ketika dia nggak bisa ngerjain tugas, ayo dong kerjain, bisa nggak? Itu kan bukan motivator, itu mah eksekutor. Kamu harus ngerjain sampai tuntas, bisa nggak? Kalau motivator, tepuk ini, itu nggak motivator. Kita bilang please, hebat, itu nggak motivator. Jadi motivator bukan berarti, ayo dong, aku motivator hebat. Nah, lanjutin itu motivator. Ini motivator. Jadi motivator bukan dengan banyak bicara. Kalau salah bicaranya, ngapain harus ngeluarin kata-kata, gitu kan ya? Kalau buat aku ditanggung. Kemudian orang tua harus menjadi teman. Nih, terutama Bapak Ibu, untuk anak-anak yang sudah di atas 4, orang tua harus menjadi teman. Ketika kita menjadi teman, kebayang menjadi teman. Kalau posisi orang tua kita di atas, anak di bawah. Posisi teman itu, sahabat itu kita sejajarkan di tengah kan. Nah, jadi ada saatnya kita posisi di atas sebagai orang tua, artinya tadi kita punya skill. Orang tua punya skill, anak butuh dukungan dari kita, butuh skill dari kita. Tapi ada juga kita sebagai teman, artinya kita kasih tahu, kita kasih yang bisa segalanya, itu jangan sejajarkan dengan apa ketika kita sebagai teman dan kita sebagai orang yang enak diajak sharing itu nggak ada orang yang mendominasi. Nah, kemudian kita sebagai inspirator ya, jadi jangan sampai inspirator anak kita adalah yang bikin. Bagaimana caranya dia mukul, bagaimana caranya dia nendang, bagaimana caranya dia mengeluarkan kata-kata ketika dia nggak suka. Inspirator bukan bikin.
Bagaimana caranya dia mengeluarkan emosi? Inspirator bukan itu. Inspirator anak adalah orang tuanya. Bagaimana caranya orang tua menjadi figur untuk anaknya supaya dia bisa mengeluarkan emosi di depan lingkungan. Gimana caranya dia bisa berbagi ke lingkungan? Inspirator. Jadi yang menginspirasi itu bukan yang bikin bagi tokoh-tokoh anime, terutama kalau kita Rasulullah SAW. Jadilah inspirator. Ya itu yang jadi inspirator. Kenapa ada awal seperti itu? Kemudian sebagai konselor. Nah, menjadi konselor bukan psikolog aja, bukan PK, bukan guru, tapi orang tua juga sebagai konselor. Artinya konselor itu kan menjadi tempat untuk berkeluh kesah, menjadi tempat untuk bercerita, menjadi tempat untuk mencari problem solving. Kalau orang tuanya ketika benar apa sih benar-benar terus gimana bisa cerita. Kalau anaknya enggak betul nggak suka, kamu sih nggak suka, itu bilang sama gurunya. Gimana kita bisa menjadi kamu atau itu gimana anak kita kan atau misalkan percaya sama kita, gimana terbuka sama kita? Jangan pikiran kalau anaknya tidak terbuka sama orang tua tapi lebih terbuka di gurunya. Kenapa? Karena gurunya lebih welcome, gurunya lebih kenapa sih nggak sini? Kenapa? Orang tuanya bentar kamu capek, bentar dulu. Ini lagi kita ngobrol. 5 menit buat orang tua sedikit, buat anak tuh berharga. Ketika ngomongin, sini nak, tadi mau apa nak? Anak tuh udah merasa, udah males. Udah. Nah, titik. Satu lagi sebagai pengawas. Ketika orang tua sebagai pengawas, itu bahwa dia ujian. Kalau pengawas, suka beritahu nggak ketika anaknya dia juga? Enggak kan? Pengawas itu nggak pernah beritahu, tapi pengawas itu ngecek, keliling. Kalau seandainya sudah selesai, kasih senyum. Kalau ada belum selesai, ayo nak semangat. Jadi pengawas untuk anak. Artinya, ketika anak belum selesai, kita ayo dong cepetin, jangan. Karena kita nggak tahu tuh dia lagi mikir. Karena dia lagi mikir, terus kita bilang ayo dong nak semangat. Iya, tapi pikirannya, dan gitu udah nggak tahu kerja apa. Nah, jadilah pengawas untuk anak. Artinya berarti kita hanya berikan respon-respon yang mendukung, bukan respon-respon yang memaksa. Baik, terakhir kita. Nah, ini Bapak Ibu orang tua dan anak mengasah untuk saling memahami. Ini orang tua dan anak, bukan hanya anak, bukan hanya orang tua. Tapi titik juga ini orang tua bukan ibu, orang tua bukan bapak, tapi orang tua adalah ibu dan bapak. Gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau ada proses konseling, nanti ketika konseling harapan saya ibu dan bapak yang hadir, saya tidak menerima yang hadir nenek, tidak menerima yang hadir kakek, tidak menerima yang hadir mbak. Karena ada beberapa yang bukan sekolah juga yang hadir ternyata bukan orang tuanya. Ya, kalau misalnya nanti bisa hadir mendingan video call dua-duanya. Karena anak itu milik orang tua, bukan milik nenek kakek, bukan milik mbak, bukan milik siapapun, tapi milik kita. Kita yang loloskan. Harapan saya orang tua dan anak bisa saling memahami, saling saling mencoba untuk terbuka, biar kita bisa bisa sinergi, bisa membuat orang tua mendapatkan pahala. Nanti karena kan kenapa kita harus menjaga amanah kita, karena kan ujung-ujungnya ya kita akan diawasi sama Allah. Dan saya bilang guru kita kan Allah. Kalau misalkan kita berguruan tinggi sidang itu sama orang yang bidang, nanti sidangnya adalah Allah sendiri. Jadi mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan amanah kita bisa melakukan yang terbaik, kita bisa menjadi orang tua yang memang mencoba dari hati ke hati ketika memberikan ke anak. Enggak, baru Allah, enggak.
Ya, Masya Allah, luar biasa sekali pemaparannya Ibu, dan semoga semua orang tua yang terutama yang hadir dapat mengambil hikmah dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu. Baik, sebelum ditutup masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan bagi orang tua yang ingin bertanya, mungkin hanya beberapa ya Pak ya, karena sampai jam 11 kan waktu ini Ibu. Ya, dipersilakan bagi yang ingin bertanya, boleh melalui, oh ya langsung aja ya, langsung dibuka mikrofonnya bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Selamat siang. Ada. Ya, Bu. Ya, izin bertanya, saya orang tua dari Muhammad Reswan, kelas 3A. Ya Bu, lanjut. Oke. Ibu, gini, apakah wajar apabila seorang anak ingin sesuatu yang sempurna gitu? Maksudnya gini, di saat dia mengerjakan sesuatu, misalkan dalam menulis, nggak mau ada coretan, kayak gitu. Atau misalkan makan nih, piringnya tuh rapi banget, nggak ada kotoran, nggak ada apa, sampai bersih banget. Apakah itu wajar nggak kalau misalkan ada anak seperti itu dan kita sebagai orang tuanya harus men-maintain-nya seperti apa? Mungkin itu Bu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini kelas 3 ya? Ya. Kelas 3 kalau bahasa saya Ibu warning ya, warning ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dikatakan wajar nggak Bu? Wajar ketika anaknya tidak merasa dirinya dituntut sama dirinya sendiri, itu wajar, sehat jadinya. Jadi ketika anaknya misalkan mau makan rapi, mau nulis harus rapi, jadi itu kalau misalkan dia merasa aman dirinya, jadi merasa I'm okay ketika seperti ini, aku bahagia ketika rapi, aku bahagia ketika misalkan nggak ada coretan, itu dikatakan wajar. Tapi dikatakan tidak wajar ketika aku harus bersih, aku harus rapi, aku mau punya coretan, nggak boleh, itu tidak wajar, itu bahaya. Nah, kita kan nggak tahu ya Bu ya, kita nggak tahu apakah dia bahagia atau enggak, jadinya ketika dia seperti itu, dia oke dan oke gitu. Gini Bu, apa meskipun saya tadi bilang ada wajar tidak wajar, tapi itu tetap warning ya. Artinya gini, ketika misalkan dia merapikan semuanya, misalkan ada coretan, kita bilang, kenapa nak? Emang nggak boleh itu kalau coret? Itu gak itu. Jadi ibu harus lebih sering. Jadi maksudnya ibu harus ngecas dia untuk menetralkan hati. Jadi menetralkan antara harapan dengan kenyataan. Jadi khawatirnya memang bukan seperti yang saya di awal. Jadi dia bahagia, dia oke ketika rapi, khawatirnya ya aku tuh pengen rapi, soalnya kalau rapi karena aku diperhatikan sama orang rapi aku diapresiasi, artinya seperti itu. Tapi kan kita tidak sudah sama anak, jangan sudah sama anak juga, tapi gali terus. Jadi kalau dia kecoret sedikit, nah emang nggak boleh itu kecoret, nggak boleh Bunda, emang kenapa dibilang kalau kecoret? Jadi ibu gali aja, terus saya gali. Terus misalkan ibu yang nggak rapi, setelah ibu misalnya lakukan sesuatu nggak rapi, nanti gimana dia komentarnya? Bunda harus rapi. Nah kenapa ya kok Bunda nggak bisa rapi? Ya kayak emang kalau Bunda nggak rapi, emang ada yang lain Bunda gitu. Jadi ibu terus gali lebih ke arah rasa, bukan ke sini. Jadi kalau ke sini kan alasan, kalau ke sini kan nanti gimana kalau ke sini. Tapi ibu ke rasa dulu. Ketika ibu gali ke rasa, ibu akan muncul. Iya Bunda, soalnya kan nanti kalau nggak rapi kan orang nggak akan suka. Dari sini muncul ke sini. Berarti dia punya nomor 1. Oh berarti dia takut kalau orang nggak suka. Ketika dia takut kalau orang nggak suka, ibu nanti gali lagi. Memangnya kalau orang nggak suka, ibu kenapa? Itu gali lagi. Jadi tugas ibu bukan memberikan dialog tapi menggali. Gitu. Jadi kalau misalkan memang dia rapi karena memang dia merasa aku punya kebutuhan, ya alhamdulillah kebanggaan Bu. Jadi kebanggaan dia kan seperti tapi diisi dengan ada hitam ada putih kan Bu. Ada hitam ada putih. Tapi dia juga harus mengenal loh abu-abu gitu ya, gitu. Jadi jangan mengenalnya hitam, kalau hitam pasti putih, gitu. Enggak, tapi dia juga harus mengenal abu-abu. Ada di sini sakit hati, misalkan dia udah ngomong, ada temennya yang nggak rapi, dia kan dia kenal sendiri. Jadi kenapa sih kita
nggak rapi-rapi, jadi yang nggak rapinya temannya, yang kasarnya dia sendiri, itu kan bahaya. Gitu. Makanya kita arahkan sama dia, memang kalau rapi kenapa? Karena udah badan nggak rapi, itu seperti nah di luar sana ada orang yang tidak rapi. Ya, jadi terus apa namanya? Ketika kita bilang, emang nggak kalau bicara itu kenapa? Kenapa kita nanya itu supaya dia bisa mengeluarkan apa yang dia rasakan ketika itu mungkin Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Seperti itu ya Mama Respan kurang lebih penjelasannya. Mungkin satu orang lagi boleh? Ada chat. Nah, Dari chat ada. Oh di chat ya itu. Apakah boleh saya mengajarkan totalitas dari diri pada anak saat mengerjakan tugas? Tahu anak mampu dan saya memaksimalkan untuk jadi kebiasaan. Terima kasih. Apakah boleh saya mengajarkan totalitas? Oke. Dari dini. Apakah boleh saya mengajarkan totalitas dari dini kepada anak? Oke. Apa semua orang tua boleh mengajarkan kebaikan? Itu kan totalitas berarti kan kebaikan ya. Berarti artinya kan supaya anaknya bisa mengerjakan sampai tuntas, gitu kan ya. Terus misalkan ketika dia itu sudah mampu, ya kita mengajarkan, ayo lah kalau kamu mampu, kalau usah putus asa itu, ayo semangat, boleh. Yang nggak boleh adalah kalau cara kita memaksakan. Jadi kalau misalkan dia mengerjakan tugas, kalau kita pengen dia totalitas, kamu tuh bisa sebenarnya, ayo kalau bikin lagi, itu bukan mengajarkan totalitas, tapi itu buat anak kita mendorong. Jadi boleh mengajarkan totalitas sama anak, tapi ibu lihat dulu. Jadi gimana caranya supaya kita bisa paham kalau anak itu mampu sebenarnya mah. Ibu lihat motoriknya, gitu kan ya, lihat motoriknya, lihat motivasinya, lihat keinginannya, lihat kebutuhannya baru kita arahkan. Jadi kalau misalnya melihat dia mampu, dia bisa. Jam berapa? Kita melihat ada kebutuhan di sampingnya, ada keinginan di sampingnya, jangan. Jadi kita mencoba untuk memahami anak bukan hanya dari satu sisi. Tapi kalau memberikan totalitas itu harus, karena kita yang harus mengajarkan sama anak bagaimana caranya kita mengoptimalkan potensi kita. Jadi kalau kita bisa mengerjakan tugas itu 10, atau baru juga enggak, udah putus asa pada kamu bisa. Itu kan kita pengen mengoptimalkan. Jangan nggak semuanya yang mampu. Cara kita jaga gini. Nah, tapi kalau kerjain lagi ini masih kurang lagi, sedikit lagi, semangat. Bukan. Nah, ini Pak tadi tuntutannya apa? Nah, itu kita pengen mengoptimalkan totalitas. Jadi cara kita bukan ayo kerjain lagi sampai tuntas. Kamu kan udah bisa sebenarnya kemarin itu kemarin nggak seperti itu. Karena mungkin ketika dia belum mengerjakan, bukan berarti dia tidak mau sampai tuntas, tapi mungkin dia pegel, mungkin dia capek, mungkin dia pengen istirahat dulu. Jadi boleh, sangat boleh, bahkan sangat boleh mengajarkan totalitas sejak dini, tapi caranya harus seperti apa? Ada 2 pertanyaan lagi yang mau dijawab satu, Pak Bro. Iya. Ini yang pertama. Yang berikutnya. Berapa lama waktu yang tepat untuk anak mengikuti Zoom? Karena terkadang anak bosan. Berapa lama anak di Zoom? Apa namanya? Sebenarnya ini memang mungkin bukan hanya pertanyaan ibu, tapi pertanyaan untuk semua orang tua dan yang anak itu di Zoom. Jadi idealnya kan kita lihat dulu Zoom itu seperti apa dulu. Karena ibu lihat ketika anak main game, anak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ya. Nah, sebenarnya ketika di Zoom ini yang harus memiliki kreativitas. Ini ibu bapak kita harus semangat memiliki kreativitas karena mungkin ada saatnya kita memang harus on tuh. Jangankan anak kita aja orang dewasa, dulu aja mungkin ketika on terus di laptop kan pusing gitu kan ya. Jadi mesti apalagi anak. Jadi artinya kita yang harus mengimbangi. Jadi kalau berapa lama mungkin antara
kalau on ya, ini onnya on itu antara 3 sampai 4 jam itu on. Tapi itu pun nggak misalkan ini kamu saja ngeliatin. Jadi maksudnya ngezoom itu bukan mata yang melihat, tapi harus gerakan tubuh juga. Jadi supaya nanti lebih optimal. Jadi bukan hanya telinga mendengarkan, mata melihat, gitu kan ya, tapi harus ada gerakan tubuh. Makanya kalau bisa mungkin nanti untuk pembelajaran ada kreativitas, misalkan anaknya disuruh ngapain dulu, gitu. Jadi jangan kita ceramah dan kita juga kan ceramah dulunya. Terus jadi kita mau terus-terusan kan, mungkin nanti kita dituntut untuk gimana caranya biar anaknya oke, kitanya oke. Gitu. Jadi ketika dalam proses pembelajaran anak rehat dulu, gitu. Jadi nggak full banget. Gitu. Jadi ada seringan-seringan SBT mungkin buat anak, gitu. Karena kan matanya kan doang. Gitu. Kemudian ketika anaknya zoom sambil bilang ini juga hati-hati karena nggak sinkron nantinya. Jadi memang harus yang dari zoom itu yang masa dulu biar keseimbangannya tetap oke sebenarnya. Satu lagi Bu. Oke, satu lagi. Ibu izin bertanya, bagaimana menghadapi anak yang selalu ingin dominan, tidak mau kalah dan jadi selalu ingin menang? Kalau mengalami kekalahan. Kalau mengalami kekalahan atau ketidakbisaan, Kelihatannya kecewa. Kelihatannya sangat kecewa banget. Bagaimana menghadapinya? Oke. Bagi anak-anak yang tidak mau kalah, gitu ya. Anak yang tidak mau kalah, terus ketika dia mengalami gagal, jadi gagal ya. Dia gagal, ketika gagal dia drop banget gitu ya. Jadi dia nggak mau kalah ketika gagal tapi dia drop banget. Gimana ini caranya? Gini ibu bapak, ketika anak kita tidak mau kalah, ini kan background yang mempengaruhi. Jadi mungkin di rumahnya merupakan anak tunggal mungkin, atau selalu dibenarkan mungkin, misalnya ketika anak itu selalu dibenarkan, itu akan dia merasa dia selalu benar, gitu. Tapi ini saya tutup dulu background, saya kasih tahu dulu. Jadi apa yang bisa dilakukan? Ini yang paling utama dari seorang ibu ketika anaknya nggak mau kalah, karena dasarnya anak itu kan ada sifat lembutnya. Jadi ketika anaknya kekeh, misalkan kekeh sama adiknya misalkan, kalau berantem itu nggak mau kalah, jadi dia selalu pengen menang. Nah kita ajak dia untuk diskusi. Jadi menurut kamu, jadi ini tuh gimana ceritanya? Kok bisa seperti ini? Jadi tetap ibu harus mengajak dia untuk membuka sampai dia merasa iya ya, kan aku yang salah. Jadi bukan kita yang bilang kamu yang salah. Semakin kita bilang kamu yang salah, kamu yang minta maaf. Kakak itu kakak yang bilang nggak boleh kayak gitu. Dia kan nggak salah, kakak yang harus nadanya betul nih, kakak yang nggak boleh nadanya kasar. Nah semakin kita bilang seperti itu, semakin anak merasa kenapa semakin ngebuah nadanya. Tapi kalau dia merasa dia bersalah, gimana caranya dia merasa bersalah? Dia menceritakan gimana alur ceritanya. Nah biarkan dia bercerita dari sampai nanti akhirnya bilang, jadi kan sebenarnya yang satu siapa? Jadi bukan kita bilang kamu yang salah. Nah gitu. Jadi ajak anak untuk bercerita, menceritakan kasus yang sudah dialami, yang buat dia tidak mau kalah. Nah kemudian gali sama dia apa yang dilakukan itu benar atau salah, apa yang kebanyakan itu benar atau salah, itu biar lebih fair. Nah itu untuk ibu. Kemudian untuk bapak, ketika anaknya tidak mau kalah, ini kemungkinan besar ibu bapaknya kencang. Jadi untuk bapak ajarkan dia untuk lebih memahami lingkungan. Jadi misalkan kayak gini. Jadi lebih contoh. Nah tahu mana? Tadi kan sebenarnya ya yang persentase itu papa yang duluan. Tapi dia bilang ini itu bukan papa, itu dia yang duluan. Jelas-jelas apa yang kamu duluan. Jadi kan itu nggak betul. Kenapa ada orang kayak gitu? Kenapa ada orang yang kayak gitu? Gitu. Jadi bukan aku nggak boleh kayak gitu, tapi kenapa ada orang yang kayak gitu? Terus udah kenapa ada orang kayak gitu? Bapaknya tanya lagi nanti. Terus nanti gimana cara menghadapi orang yang kayak gitu? Soalnya kan bapak nggak suka. Harusnya kan dia juga kan kalau misalnya dia nyokap ini, ya udah dia sadar gitu. Kenapa yang harusnya nanti duluan? Ajarkan dia seperti itu. Nah, jadi ibu lebih ke arah mengeluarkan supaya dia lebih sadar. Bapak bukan membuat sadar, tapi membuat bagaimana caranya dia menyikapi.
menyikapi dirinya sendiri, bukan dari lingkungan, menyikapi diri sendiri untuk lingkungan, gitu. Terus di bawahnya satu lagi apa tadi? Ya, satu lagi, Bu, bolehkah saya memaksakan sesuatu dengan niat agar menjadi kebiasaan? Misalnya memaksakan bangun subuh, makan tepat waktu, belajar dengan waktu yang ditentukan. Boleh kita membahas seperti itu. Jadi karena gimana juga aturan itu milik orang tua, bukan milik anak. Tapi kalau kita lebih mengutamakan aturan kita, tidak mengutamakan anak, misalkan gini, kita membangunkan anak jam 5 subuh, misalkan anaknya bilang nanti dulu mah 5 menit lagi, jadi pokoknya kamu harus bangun subuh. Nah, enggak seperti itu. 5 menit lagi, jadi jam berapa kamu harus bangun kamu lagi? Jadi boleh ibu buat aturan, karena kalau anak hidup tanpa aturan, kabarnya seperti apa, ya. Tapi kalau misalnya aturan terlalu ketat, mungkin anak nggak akan bisa mengikuti kita. Tapi coba dari awal aturan itu lebih dimasukin unsur-unsur memahami anaknya. Jadi artinya kalau kita lihat Jaya, dia masih ngantuk, dia masih marah. Terutama untuk anak-anak yang masih kecil, misalnya. Terus misalkan hafalan, misalkan pengerjaan, misalkan kita mau membiasakan setiap subuh itu misalkan hafalan, boleh. Tapi target kita, jadi standar kita mungkin yang harus diperhatikan. Jadi kalau standar kita misalkan hafalan itu bisa 1 ayat, ya mungkin buat dia setengah ayat sudah alhamdulillah. Yang penting mengikuti standar ini. Yang penting mengikuti kebiasaan kita dulu. Jadi menetapkan aturan boleh, tapi tidak kaku. Jadi menetapkan aturan dengan melihat kira-kira ini cocok nggak untuk anaknya, gitu. Jadi bukan kebutuhan kita yang tadi saya sampaikan. Ketika harus murojaah, misalkan 2 ayat, kita harus misalkan kamu harus 2 ayat. Pada nanti mungkin ayat nggak apa-apa, kita apresiasi. Sama-sama aja kan seperti itu. Yang penting ketika harus murojaah dia murojaah. Jadi kan harus subuh dia subuh. Nah, kan kalau subuh kita jam 5, asal 5, tapi untuk anak jam 5 lebih seperempat ya, karena sedikit-sedikit banget. Yang penting dia sudah kebiasaan. Jadi aturan untuk ibu dan bapak yang paling utama mengarah ke kebiasaan, bukan mengarah ke goal, tujuan. Jadi kalau aturan mengarah ke tujuan, kita akan stres karena anak tidak mengikuti kita terus-terusan, ujungnya kita kesal. Tapi kalau aturan mengacu ke kebiasaan, kita akan lebih tenang. Alhamdulillah dia sudah bangun terus seperempat, mudah-mudahan dia sudah lebih 5. Alhamdulillah udah. Itu kita terus kayak gitu. Jadi kan kita bersyukur anaknya merasa nyaman. Jadi aturan bukan mengacu ke goal dulu, bukan mengacu ke tujuan dulu, tapi aturan lebih mengacu ke kebiasaan. Insya Allah. Ya, masih ada sih. Terakhir mungkin ya Ibu, ini ternyata masih ada yang masuk. Satu lagi Bapak Ibu, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Anak saya waktu TK daringnya itu personal, tidak ada daring melalui Zoom bareng-bareng. Jadi waktu di TK kan cuma pas personal, pas Zoom dengan suasana baru, teman-teman baru. Saya lihat sendiri boleh ya? Sudah menuju berbarang, saya bisa ambilnya dan bisa ambilnya. Oke. Tapi sekarang sama baru teman-teman. Oke. Ya, ada anak yang ketika ini jual dia nyaman, tapi ketika dia jual barang dia nggak nyaman. Memang itu sosial, Bu. Itu masalahnya di sosial. Jadi gimana caranya supaya anak bisa berbeda ketika di lingkungan baru kan ya? Jadi dengan situasi yang banyakan. Jadi memang ada beberapa yang seperti itu. Jadi kalau sendirian mah lebih pede dibanding banyakan. Nah, Ibu, untuk anak-anak yang seperti ini, saya minta untuk apalagi anak-anak TK ini SD ya. Jadi Ibu lebih ke arah berikan pengalaman positif.
pengalaman positif tentang lingkungan Zoom. Jadi harusnya bukan lingkungan Zoom sebenarnya yang dikenalkan, tapi lingkungan sosial. Jadi obatnya sosial, ada sosial lagi. Gitu kan? Jadi harusnya dijelaskan ke lingkungan. Tapi karena lingkungan sekarang nggak mungkin bisa berbaur gitu kan ya. Jadi kita mencoba untuk memvisualisasikan dalam pikiran kita ke arah itu. Jadi nanti ibu pertama berikan pengalaman positif di Zoom. Gitu. Yang kedua, jadi saking informasi itu seperti apa? Misalkan, kalau sampean itu senang kan? Jadi kan ada orang yang misalkan ada kayak gini, ada orang yang kayak gini kan kita bisa lihat, misalkan kita bisa lihat teman-teman, kita bisa lihat bajunya kayak gimana, kita bisa lihat mereka kayak gimana sikapnya. Jadi kita yang kita arahkan itu positifnya. Nah kemudian yang kedua, ibu gali apa yang dirasakan sama dia, apa yang dipikirkan sama dia ketika dia ada dalam Zoom. Jadi misalkan, ya aku tuh malu banget gitu. Jadi kita harus menggali itu, tapi kita nggak boleh sok tahu. Misalkan, kakak kenapa sih katanya ngomong di Zoom, kakak malu ya? Nggak usah malu, kakak semua orang juga ada di Zoom. Bukan kita, tapi kita mencoba untuk menggali. Jadi kak, emang kalau gitu kenapa sih kak? Nah, jadi yang pertama, pengalaman positif kita berikan, yang positif yang lebih real ya, maksudnya yang sesuai dengan anaknya gitu. Terus yang kedua, kita mencoba untuk menggali kira-kira apa sih yang dibayangkan sama dia ketika di Zoom. Misalkan dia merasa Zoom itu melihatin ke dia semuanya, tidak pernah malu apapun. Nah itu kita bisa gali. Kemudian yang ketiga, setelah itu kita bisa mencoba untuk membuat dia bukan berani untuk bertanya dulu, tapi mencoba untuk meyakinkan. Nah, emangnya kalau misalnya itu fokusnya sama kita gitu, jadi lebih ke arah keyakinan. Jadi yang pertama pengalaman positif, yang kedua menggali, yang ketiga adalah menyampaikan. Mencoba seperti itu, karena sebenarnya ini nggak efektif itu bapak, karena obat sosial ada sosial lagi. Jadi ini kalau misalnya di dunia nyata harusnya ketika anaknya bermasalah di sosial, dia harus jebol ke lingkungan, dia harus ketemu dengan banyak orang. Kenapa? Karena banyak kekhawatiran dalam dia, banyak ketakutan, takut reaksi orang. Jadi kalau dia bertemu sama orang baru, masuk lingkungan baru, jadi itu melihat muka orang yang manjur, melihat muka orang yang sini, dia merasa kayaknya dia marah sama aku, padahal nggak marah. Nah ini anak-anak seperti ini ditulis sama observasi ini yang kayak gini yang ketika sendirian PD, ketika di Zoom itu nggak pede, jadi tipenya sangat observan, sangat memperhati banget. Jadi dia perhatiin lingkungan, udah perhatiin, baru dia menyimpulkan kayaknya menyimpulkan itu yang harus kita uraikan supaya jangan menimbulkan negatif tapi positif. Gitu ya. Terima kasih Ibu, penjelasan dan jawaban semuanya sangat jelas sekali ya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh seluruh orang tua. Nah, berhubung waktu sudah habis, ya, berhubung waktu juga, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah selesai kita laksanakan dan semoga kita dapat ketemu kembali ya Bu ya, mungkin di banyak kesempatan nanti ada waktu khusus baik. Ya, nanti juga ada waktu khusus bagi orang tua yang ingin konseling langsung dengan Ibu ya Bu ya. Nanti boleh, akan kami jadwalkan. Dan untuk kegiatan hari ini dicukupkan sekian. Semoga seluruh orang tua, memang bukan hal yang mudah, tadi kata Ibu, bukan hal yang mudah di masa pandemi ini, tetapi kami berharap semoga seluruh orang tua selalu bahagia bagaimanapun keadaannya, dan kita bisa memposisikan anak-anak kita sesuai dengan pribadinya. Yang tadi kata Ibu, aku berharga, aku bisa, dan aku tidak terpaksa. Dan satu lagi, semoga kita dapat menjalankan peran dengan maksimal mungkin demi menggali potensi anak kita di masa pandemi ini. Ya, terima kasih. Akhir kata, saya sebagai pengatur waktu penata acara memohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Udah ada yang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, jamnya ditutup ya Bu. 3, 2, 1.